kemudian lazim atasmu, kemudian lazim atasmu, lazim wajib, wajib atas getanyo dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang 4 yang kami sebutkan dia. Wajib atas getanyo tapi sungguh-sungguh draw tu bak put macam perkara yang kaluh gepegah helikut, put macam perkara yang kaluh gepegah helikut putra tapi sungguh-sungguh draw tu. Yang pertama ile taturi perkaranya, yang kedua wate kaluh taturi untuk dapat getanyo hindari, karena perkara itu perkara yang dapat merusakkan hati. Lawan daripada perkara yang dapat merusakkan hati tentu saja itu perkara yang dapat memperbaiki hati. Nyo berarti wajib ada getanyo untuk getanyo amalkan. Nyo mesti getanyo usahakan bacut. Teh teman yang put perkaranya daripada amal. Yang pertama amal. Arti amal hino tulul amal lagi ke halikut. Panjang angan-angan. Lagi yang kahli ke pegah kiban yang geken dengan panjang angan-angan. Bagaimana cara menghindari daripada panjang angan-angan, serta apa akibat daripada panjang angan-angan yang kalihan leh macam ke pegah sabah-sabah sifatnya leh macam ke pegah sebalik daripada panjang angan-angan putra teman lemnya di olehnya dan gopoh bersegera di dalam pekerjaan, artinya tergesa-gesa, tergopoh-gopoh di dalam setiap pekerjaan getanyo. Nya juga wajib getanyo hindari, wajib getanyo tinggalkan supaya getanyo jid kepada orang yang tergopoh-gopoh. Kalau getanyo cepat-cepat mengambil kesimpulan, hai ati getanyo bagai hicok kesimpulan, sehingga kadang-kadang timbul suuzan, nyelupah lu watai beredar berita dalam masyarakat bagah tak aju tanya suuzan, bagah aju bengih di kurung je, padahal ci selidiki le bak tak selidiki kaken rupanya. Nyo akibat daripada tergopoh-gopoh, tergesa-gesa cepat mengambil kesimpulan, ataupun cepat mengambil kesimpulan menyertai pemimpin si gadah nyawang gop kadang-kadang. Nyo juga wajib bertanya hindari. Nya kalau kepegah juga elikut. Olehnya dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu hasad. Nyan hasadunnya kan hadunnya hasadun. Menyo hino lagi hanasin le karena hasadun, hasad dengki. Nya juga wajib bertanya hindari. Apa itu dengki? Apa akibat daripada dengki? Bagaimana cara menghilangkan sifat dengki? Serta apa lawan daripada dengki? Nya juga uraiannya kalau kesampaikan bak tanya ke helikut. Olehnya yang keempat yaitu takabur, tekabu, merasa dirinya lebih daripada orang yang lain. Padahal lebih getanyo gebila Allah Taala daripada orang lain get. Bak merasa dro terlebih, gop rendah, gop hina, gop hanayum, nyo hino memasalah. Kaji ke penyakit hati, waktu kaji ke penyakit hati karusak amalan-amalan getanyo. Nyo pun macam nyo gepegah, wajib ate getanyo guyu bersungguh-sungguh, kebit-kebit, bertaturi dan getanyo hindari sifat-sifat tercelanyo. Dan sesungguhnya kami tentukan 4 perkara ini daripada segala perkara, yakni segala sifat kecelaan yang lain daripada tempat ini, dan kami lebih-lebihkan tuntut atas memeliharakan daripadanya karena pakan pun macamnya sagai gepegah. Pakan pun macamnya sagai gepegah, padahal sifat-sifat ate kali gepegah tiga dihlikut oleh Imam Ghazali yang bahwa sifat ate-nya lebih kurang 70 boh pina. Kan put boh sifat ate 70. Cuma yang masyhur bahkan dalam syair-syair Aceh kan 10 kan. Penyakit ate na 10 macam gepegah. Nyan padahal kan 10 mu 70 pina. Menyolang kitabnya sit put boh sagai gepegah. Pakan bak put boh gepegah. Alasan ide kali gepegah tiga likut. Alasan likut gepegah karena hanya dasar sumber. Nyehino kami tentukan 4 perkara ini daripada segala perkara, yakni sifat kecelaan yang lain daripada tempat ini, dan kami lebih-lebihkan tuntut. Jadi gepula bak pegah kebit-kebit gue hindari sifatnya atas memeliharakan daripadanya, gue tuntut kebancara, gue tuntut bak tanya kebancara beik terjaga, beik terpelihara karena nyo di antara alasan. Karena sebenarnya tak nampak alasan ji. Karena sifatnya umum manusia yang mudah.
mudah terjangkitnya penyakitnya. Karena bahwasanya penyakit segala qurra ataupun qiraah gitu kan. Padahal qurra tertentu dan datang ia bagi segala manusia dengan umum. Dengan umum umum manusia. Artinya mana aku pegang? Penyakitnya penyakit yang sering dihinggapi terhadap kari-kari nya naidu penyakitnya. Cuma menyutanya hana sadari adalah tu. Jino jangankan oleh ahli kari, orang yang berilmu saja, tentu saja berilmu bukan berilmu untuk membersihkan hati. Ilmu lain le ikutnya. Ilmu untuk pergi hati hana nyup sifat-sifat hatinya cukup mudah ditruk. Mudah datang dengki, mudah datang takabur. Tapi hana takabur dengan ilmunya. Karena rata segi takabur manusia. Manusianya le harta, sombong lewat harta. Manusia na tari, sombong lewat tari. Manusianya na jabatan, sombong lewat jabatan. Manusianya na ilmu, sombong lewat ilmu. Manusianya tiga beramal, sombong lewat amalannya. Ya, menyohana ilmu untuk buta sadari nyan tekabo, nyarlah amal tu, nyan dengki, nyarlah amal tu. Hai dah hindari. Ya, menyohana lagi nyan, menyohana ilmu tanya, buta turi nyan adalah sifat-sifat tercela. Karena nyo penyakit kari-kari geken. Datang bagi segala manusia dengan umum. Umum manusia mudah tak terjangkit penyakitnya. Penyakit yang umum dimiliki oleh manusia. Dan juga kari juga demikian. Dan dengan qurra khusus. Qurra ahli-ahli kari, ahli-ahli qiraah. Yang ketiga kadang-kadang penghafid Al-Quran sendiri ada datang takabur. Takaburnya dengan merasa dirinya yang bahwa hebat karena dia itu hafid. Orang lain hana jid sapu, tanya yang jid tu kan bisa saja datang takabur kenarat. Dan juga bisa datang dengki. Ada persaingan-persaingan. Mutanya mandang sabi kerara, tanya baiklah tak pegah hurung awam bila. Tanya yang kamu form sabi kerara terjadi si persaingan. Nala balai lang kampung sabi tungku, kadawa sabi tungkunya baiklah dia hurung yang yang jahil le. Nya si kadawa. Padahal bersyukurlah le tempat pengajian anak min ho lai bluh mandum dalam balai berret. Tanya orangnya hanjuk bijak balai tanya mentang itu dengki. Padahal bah bujai-jai ke di balai anak pupu. Nya kata boleh pulang tiap pegai tanya orangnya ba orang yang si memang tan ilmu, si sangat mudah terjangkit penyakitnya. Yang kejut sampai-sampai ge pompa ge tanya ke bancara bujut tu, buta pahami, buta amalkan. Penyakit hatinya berdapat kita hindari, tak amalkan sebalik daripada penyakit hati tersebut. Ya, nyoku penyakit yang khusus kepada qurra ahli-ahli kari. Urung kari lagak su nya tanya ujit de kabur tu. Ya, kadang-kadang terjadi persaingan dengki tu gegap. Pulam yang awam manusia, umum manusia ni kan lebih-lebih halam. Nangan tamukan, ngamuka jit saingan. Tanya kata belah bajanya, tak gop lagi bajai tanya pakai, tanya pika saingan kena. Pokoknya serba rata segi. Maka adalah ia terlebih jahat dan terlebih keji. Maka menyekira hidup bak kari-kari gebegahnya adalah berarti lebih buruk, lebih jahat, lebih keji. Engkau lihat seorang laki-laki yang kari panjang citanya hendak hidup dan padahal ia membilangkan akan niat yang kebaikan, maka jatuh dia di dalam segan dan berlambatan di dalam amal. Ya, coba kita perhatikan saboh sebagai contoh gebegah, yaitu apabila hidup sifatnya misalnya pada kari, orang penghafid, penghafal Al-Quran, ahli-ahli kari tak kena ju orang yang ged dalam bacaan Al-Quran. Panjang kita hidup di dalamnya di pedakun gak alami ataupun hidup sifat tulul amal, panjang angan-angan, sehingga wateka panjang angan-angan padahal ia membilangkan akan niat kebaikan, dianggap kebaikan bak yang dipubutnya, ternyata waktu dianggap itu suatu kebaikan, maka dijatuhkan dia di dalam segannya, redih di dalam segannya hantatim pubuk ibadat dan berlambatan di dalam amal, karena hidup panjang angan-angan hidup bak getanyo yang na ilmu, getanyo yang kari, pulang hidup bak orang awam, nya menyebabkan bak pubuk ibadat. Dia pakai orang yang pada pupuk ibadat kan karena panjang angan-angan, kan mesti orang awam mentang. Tanya yang ilmu sendiri juga demikian.
karena banyak angan-angan, karena merasa katanya tang-tang mantang udip tetep dak umur tu sehingga berada pada pupuk ibadat. Nya sabah hilai yang tak anggap katanya kadang-kadang kataat tu. Dan padahal membilangkan dia akan niat kebaikan, maka menjatuhkan dia dalam segan dan berlambatan dalam amal. Ini sabah hilai. Nya hidup panjang angan-angan. Cuma punya hidup dengki tu la ilm, hidup takabur tu la ilm. La ilm akibat ji. Kak. Engkau lihat akan dia menyegera akan tempat kebaikan. Dan juga kadang-kadang lom apabila hidup sifat tercelanya. Barangkali je berarti hina hidup sifat akibat tergopoh-gopoh. Hai pada segera menyegera akan tempat kebaikan, maka putus asa ia daripadanya. Maka putus asa ia daripadanya. Kekali keberah ini akibat daripada tergopoh-gopoh. Itanya tak inginkan derajat yang tinggi bagi Allah Taala. Di saat Allah hanggebi, kadang golom truk watai droi, tak harap bagi Allah bujuk ke wali Allah itanya. Bujuk ke urung yang hebat itanya. Hana gebi lah Allah Taala lagi kitanya laki. Lagi kitanya maksud. Terjadi putus asa maksudnya. Putus ia daripadanya. Putus asa tanya. Tak ibadat lam. Karena tak harap bagi Allah Taala hanggebi. Yang kejut waktu tamu doa itanya golom truk atau doa lagi yang tanya harap bagi Allah Taala. Gepukah kan tidak boleh berputus asa. Bahkan tidak boleh berputus asa karena ada yang genejuk oleh Allah Taala, ada yang getanya laki kan han gebi, golom gebi. Adakala oleh Allah Taala gebi sehingga di akhirat. Adapun gebi hina hidupnya itu mah golom gejuk. Atau menyegerakan pada memperkenankan doa yang saleh, maka barangkali belum lagi sampai ketikanya. Ataupun putakeun li Allah Taala memang gebi watel lelaki, tapi golong penduduk droi, golong truk watai droi, maka diharamkan yang demikian itu. Nyoba surah diharamkan bak golong gebi la Allah ataupun getegah, atau bak ada yang kagebi menyegerakan pada mendoa atas orang dengan kejahatan, maka menyesal ia atas demikian itu. Maka menyesal ia atas demikian itu. Meno yang kena pegah dua macam. Akibat daripada sifat tergopoh-gopoh katanya, apabila kadang-kadang tam melaki-melaki ba Allah Taala galo gebi, tak inginkan sesuatu ba Allah galo gebi, wate hana gebi putus asa, hanta te puput le kasabo. Ataupun gebi le Allah, geputro. Kadang-kadang golom truk wate draw untuk tarempak yang lagi terlakinya juga rusak desit. Menyingkira tam doa kegop dengan doa yang tidak baik, nyan sehingga terjadi kejahatan bak gop kegopnya, menyesal desit itu. Kena lagi nyan. Maka menyesal atas demikian itu, seperti barang yang disebutkan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Lagi kisah ataupun cerita Nabi Nuh. Dan engkau lihat akan dia dengki akan engkau sebandingan atas barang yang didatangkan akan mereka itu Allah Ta'ala daripada karunia-Nya, hingga terkadang sampai daripadanya demikian itu kepada tempat yang menanggungkan dia atas jahat-jahat, yakni perkelahian-perkelahian. Yang ke lagi putrakan lagi kisah Nabi Nuh kan Nabi Yunus sino Nabi Nuh. Seperti barang yang disebutkan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang ke akibat daripada punyan, akibat daripada umat kajahat datat, hingga berdoa oleh Allah Taala oleh Nabi Nuh untuk Allah Taala beri ganjaran, beri azab kepada mereka itu, sehingga kan sampai pegak kapai oleh Allah Taala, sehingga binasa tawanya mandum apa ke binasa urang lain. Menurut Rasulullah kan hantam pernah ana tadi dalam riwayat Nabi lagi yang berdoa hana. Nya kan berarti jahat. Artinya Nabi Nuh berarti Nabi Nuh nya ka jahat ke. Nya sebagai contoh menteng yang kena pegah. Hanjit tak jahatnya. Karena kalau gedakwah ke awaknya hai patih. Cuma menurut Rasulullah ada UBE hai patih tetap hana berdoa dengan kejahatan dari Rasulullah. Rasulullah hantam pernah berdoa kejahatan, jangankan kepada kawan, kelawan sendiri tidak ada. Sehingga terputusnya durungnya. Tapi menyo nabi-nabi lain boleh jadi nayan. Lagi kepegang empat Nabi Nuh. Lagi Nabi Yunus kana. Nabi Yunus saya pajuh lengkut. Igaknya golem wate hijrah ke hijrah. Sehingga terjadilah teguran Tuhan sehingga sampai lengkut 20 huruf dalam perut engkut. Golem ke hijrah sebenarnya haji hijrah dalam watayan. Mahai ke hadapi kaum ke batai datat, bro datat akai di. Sehingga hijrah itu kan terjadi teguran daripada Tuhan.
Jadi yang perlu berkahino akibat daripada tergopoh-gopoh cepat-cepat kadang-kadang membawa kepada hanagergop malapetaka kepada orang lain. Nya akibat tak inginkan betruk lagi yang kita maksud. Nyambat lebih-lebih lem apabila ada perasaan dengki dan engkau lihat akan dia dengki akan engkau sebanding atas barang yang didatangkan akan mereka itu atas Allah Ta'ala daripada karunia-Nya. Jadi coba kita perhatikan apabila contoh lain, apabila dengki mendengki dengan orang lain, jih dengki kepada kita nya sifat dengki akan dilakukan segala cara dengan cara berusaha berelah hingga terkadang sampai daripadanya dengan demikian itu kepada tempat yang menanggungkan dia atas jahat-jahat. Karena akibat daripada sifat dengki akan membawa getanyo kepada kejahatan, yakni perkelahian. Ujung-ujungnya mula akibat punya akibat saling dengki mendengki. Jadinya sapu-sapu nak berakibat apa? Akibat daripada banyak angan-angan berapa ibadat. Pak lem akibat daripada tergopoh-gopoh, golem truk masaroi, haid tak terima ngsit tam lake ba Allah Taala padahal golem truk atai droi. Haid tidak terima. Ataupun dengki yang pak keberah. Apabila akan dengki, nyo akan membawa getanyo kepada perkelahian dan berkata-kata dengan membuka kemaluan yang tiada mengerjakan atasnya orang fasik atau orang fajir. Artinya apabila timo sifat dengki lam, getanyo akan saling membuka keaiban orang lain yang sebenarnya munyo lagenyan cara udipnyo adalah cara udip urung fasik, urung bro, urung zalim, fajirnya urung zalim. Cara-cara udip urung fasik lagenyo, cara-cara udip urung zalim lagenyo. Saling membuka keaiban orang lain karena dengki mendengki. Tapi di saat dengkinya hidup bak tanya orangnya, bak tanya yang na ilmu juga akan terjadi demikian. Yang padahalnya hana cocok. Nyamban ke berah. Nyo munyo hana sangat-sangat terjaga sifat yang pun macam yang kali ke berahnya. Karena nyo sumbernya. Hana payah hana sifat lain tadi. Hana payah hana sifat marah tadi. Nyo sifat marah kan hana ke berah ini. Sifat ujub kan hana ke berah ini. Sifat ria kan hana ke berah ini. Sifat bawah sifatnya sifat mendatangkan untuk sifat-sifat lain. Relah tu dengan sebab sifatnya. Dengan sebab sifat tekabur, nyo datang ujub tanya. Dengan sebab sifat tekabur datang ria tanya. Yang disebab sifat tekabur. Dengan sebab sifat dengki datang sifat marah. Ini sifat marah akan mudah. Bahkan karena ada sifat dengki. Bahkan bagah bengih dikegop karena tanya saling dengki mendengki. Nyo berarti kagak pegah sebagai kesimpulan tiga tu kebit-kebit giu jaga dro getanyo daripada 4 macam sumber kejahatannya. Kata Sufyan Tsauri, tiada aku takut atas darahku melainkan daripada orang kari dan ulama. Maka diingkarkan orang akan dia daripadanya yang demikian itu. Menyenekan le Sufyan Tsauri, hanaya lelong untuk keselamatan darah lun kecuali terhadap urung kari dan ulama. Hanya dia ke. Kala makna urung kari yang hina ke orang yang pandai dalam membaca Al-Quran ataupun urung hafal Al-Quran. Kan boleh jadi dengki timoh ba urang yang hana lain yang ye lung untuk keselamatan jiwa lun melainkan angke urung kari. Karena apabila mereka itu dengki hanya akan membawa akibat yang terancam jiwa katanya. Begitu juga urung alim, urung ulama yang urung alim berarti tentu saja urung alim punya ulama su nya kena pegah. Sifat-sifat yang tercela bagusnya padahal mereka alim kan kaget urung. Cuman di saat alim orangnya sifat yang hanaget hanageba nya lebih bahaya urungnya nan. Urung alim yang punya sifat dengki lebih bahaya urung alim tersebut terbanding daripada urung awam yang hana dengki. Hanya lebih bahaya aja hipai. Maka ji oleh Sufyan Tsauri lagi nyan gepegah. Yang lebih yelung kepada terancam keselamatan lun untuk tentang jiwa lun terancam lun yaitu terhadap sikari dan ulama. Maka diingkar orang akan dia. Mana diingkar? Dipenafi, dipegahkan. Berpanenya lagi nyan. Pakan ke ulama kaya tu, pakan ke ahli kari-kari kaya tu. Maka katanya megepegah tu gepegah le Sufyan Tsauri. Tiada aku berkata akan perkataan itu, sesungguhnya telah berkata akan dia Ibrahim Nakh'i dan daripada Atha kata bagiku As-Tsauri radhiyallahu anhu. Jadi gepegah tu gepegah lam lun pakan lun pegah lagi nyan nyo gekeun le Sufyan Tsauri
Lun pakan lun pegah lagi nyan. Yang paling lun takutkan yang ke urung alim. Yang paling lun takutkan urung kari. Tentu saja urung alim, urung kari yang jahat. Nyahina hidup surah. Karena ilung lun pegah lagi nyan adalah pernah gepegah baklun le Ibrahim Nakhai dan daripada Atta kata bagiku As-Sawri radhiyallahu anhu, pelihara oleh kamu akan Qura dan peliharakan daku serta mereka itu. Ya, jadi jaga olehmu hubungan dengan Qura ahli-ahli karinya, dan aku juga demikian, peliharakan daku serta mereka itu. Lun juga demikian. Nyen pegah li Ibrahim Nakhai. Nyen gua pegah bak Sufyan Suri. Sufyan Suri ge cerita, ge pegah ceritanya li Imam Ghazali. Jangan empat. Maka jikalau aku menyalahi, kasih mereka itu bagiku dalam satu buah delima. Maka jikalau aku menyalahi, kasih mereka itu bagiku dalam satu buah delima, maka kataku bahwasanya ia manis, dan berkata ia bahwasanya ia masam. Niscaya tiada aku sentosa akan dia daripada bahwa mengusahakan dengan darahku kepada sultan yang zalim. Berat hat but Muno guduk pegah ge cerita tu pakan sampai lagi nyan ahli-ahli karinyan nyamban ke kino. Apabila tak nak mendebat, tak nak mendawa, hana payah letak berat tak nak mendawa, menyalahi maksudkan menyalahi yang keketak mendawa ngaknyan. Bak saboh boh gelima mantang jut. Itanyo tak pegah boh gelima nyan mame, ijih dipegah boh gelima nyan masam, nya ijih munyohan leuh kejih bak pegah nyan han selamat tu. Nya akan dipegahnya perkaranyo ipuik bak raja yang zalim. Dibasmi katanya. Nyan ban. Nyo urung yang kari menaga pegahnya nagrempok lagi nyan. Nyan ban kena pegah. Nyo tentu saja yang ke gahaba benar tak pegah. Urung kari yang punya sifat dengki. Atai tanya orangnya kemudian si otai pemasalah. Masalah hubut sampai terancam jiwa agop. Kemudian je sampai terancam jiwa agop. Nyan akibat daripada masalah yang hubut karena tak peraik masalah. Muna ke urung-urung yang mufomnya otai pemasalah. Rai mufom ahli kari, urung-urung alim, ulama-ulama hino. Yang ke tentu saja ulama soknya. Baik tadugai tanya ulama sok umum ulama. Kemudian je. Orang apabila kaidu ilmu lamati ke dan dengan ilmu tersebut dia beramal, ya insya-Allah akan ada sifat-sifat tercela. Makanya menyokan but khusus iji tentang sifat tercela han gada haji. Atalah kita Hidayatus Salikin ke kali pegah yang paling tak takutkan bak zamannya ahli-ahli fikah yang galak mendebat. Galak mendawa ke pegah. Urang watai kala ilmu ke katulak tarik bak hukum, menteah mentanya pi yang cara bak pegah hukum. Igap belah najut kasih timau sifat terkabur hinan. Hanya mendawa-dawi dan bak tarik-tarik tulak tariknya hukumnya, bak pegah hukum. Nyen adalah karena tidak mau membersihkan hati. Padahalnya hanagat kepegahnya adalah sifat tercela. Kan mendawa untuk meluruskan, beda aja bak mendawa untuk meluruskan. Hana mufhum satu persoalan, tak angkat tu sabah hukum untuk tamtalaah lang kitabnya mana kepegah, lang kitab jih mede kepegah. Nya hana pu untuk tak cari bagaimana yang sebenarnya prosedur hukum. Tapi ladum yang ke mendawaji adalah untuk pedehaya, pedehaibat, pedeh carang, nyahinan berbencian. Nyo akibat daripada apa? Daripada kurang tak perhatikan tentang sifat hati. Tak baca tu. Dan daripada Malik bin Dinar berkata ia bahwasanya aku terima saksi saksi Qura atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya. Karena bahwasanya aku dapat akan mereka itu sangat hasud, yakni setengah akan setengahnya. Berkata ia bahwasanya aku terima saksi Qura atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu atas setengahnya. Karena bahwasanya aku dapat akan mereka itu sangat hasud, sangat dengki, yakni setengah daripada setengah dengan setengahnya. Ini yang ke yang nak sifat dengki ahli-ahli kari lon apabila dijadikan sebagai saksi tentang pu menyaksi kepada seluruh makhluk mandu lontem, tapi menyaksi untuk membenarkan awaknya untuk kesabi keroroi nyoh lontem. Karena hana pu tak primang. Karena pakan antara mereka itu sebahagian dengan sebahagiannya adalah sangat hasud ke begah.
Munyo saksi gue saksi kepada seluruh makhluk. Putra mesti tentang makhluk yang lain. Yang baik sampai-sampai kari ke begah. Munyo sampai-sampai kari ke halul tem saksi. Pakon karena di antara setengah kari dengan kari yang lain ini adalah sangat-sangat dengki, saling dengki. Nyo mandum-mandum contoh yang gebegahnya adalah tentu saja urang yang tidak mau membersihkan hati. Salah-salah. Bentuk kata duga juga gop. Walaupun kedih hakna sifatnya kata duga kata mau suuzan katanya. Tak duga junyo lagi bahasa kitabnya ahli-ahli kari pane na betul. Padahal itanyo kari itu tan betul je pihananya kan salah jujulam. Ahli-ahli kari pane na betul ke bahasa kitab sebahagian dengan sebahagian itu saling dengki mendengki. Manancit lagi ulama nya adalah ulama so. Nya ahli kari yang jahat. Padahal bang kana ilmu tapi pandai na jahat malam. Tu mahino hang timbang lagi ilmu. Lagi dah berah bunuh. Le balai pengajian lah ngampung pergi kaji ke karu. Padahal kepu karu le balai pengajian. Mana lah kira-kira tak nak pegah. Yang kan merasa tersaingi. Padahal pedang ngeju bele-le. Holai jak nak mit. Bahawa holai beluh nak balai beut. Hai jak beut bak tanyo nak jak beut bak gop. Hai jak kedih. Jak holai elom. Bahawa holai wet sampai-sampai nak balai pengajian. Mam yang sabar ke balai. Bersabar biar ajak bak tanyo. Tanyo kadang-kadang na watai-watai yang jenuh nak mit dengan sikap-sikap bertanyo. Watai hai jak beut bak tanyo le mutan ti ibu nak banyak yang. Maka ji kadang-kadang ada tacok tindakan itu salah. Pada tacik-cik penyakit hati yang dum dalam hati itu. Nyo geputuk-tuk sabi le Imam Ghazali bak tanyo. Sabi-sabi ge pegah. Kepu yang gepegahnya sabi-sabi. Dikarenakan penyakit hatinya hek tak taat pada bergadah. Tapi giyu berusaha lazim wajib put macam dasar ipai. Nyan ban tapi sang eno mantangnya dan demikian lagi. Kau lihat. Jadi kesimpulan taulang tiga tu dasar daripada seluruh penyakit hati yang sampai 70 buah sifat hati. Yang pertama adalah panjang angan-angan, yang kedua tergopoh-gopoh, yang kelih dengki, yang keput terkabu. Nya sumbernya. Nya sifatnya matangna sajan tu sip untuk datang sifat-sifat yang lain, lempah bagah terus sifat lain. Nya akibat daripada sifat tercelanya. Bagah suuzan pada hino hana gebegah nekalan suuzan hino suuzan hana gebegah ria tapi bagah tok ria kiban na perletayang jangankan nilai urang hana ibadat ahli ibadat saja boleh datang sifatnya. Jangankan tanyo-tanyo yang awam. Urung-urung alim sendiri boleh datang sifatnya. Cuma tanyo tidak boleh suuzan. Manusia ibu jahat. Itu tazan jahat ke manusia. Ini kan suuzan lah bukan tu. Itu orang kadang-kadang mudah tak suuzan itu. Waktu tadi urung sampaikan nasihat, katanya hanjit tacok nasihat bagoknya. Kata duga macam-macam bagoknya, nyegoknya yang kagak pegah ya. Gebubutnya itu tak duga. Nyamban setidaknya hilai kagak pegah menan prosedur kebaikan oleh yang terpubut nyamban aja itanya orangnya tak menjid aleh murung pegah baikna dalam pikiran tu waktu na urung sampaikan kebaikan tang murung pegah baikna kebaikannya menyunyan tutut tu ada itu di saat bro ati tu mudah untuk tazan gok bro ati hinan jid penilaian tanya bro ati tu nya mudah tak untuk tak anggap jurur lain pi bro sabar lagi kitanya. Karena itanya orangnya tak pegak ukuran gop dengan ukuran draw. Itu paling cepatnya. Paling mudah tak kira-kira ke gop orangnya lagi tak kira-kira bak draw. Padahal itu salah. Waktu tabut baru tak depu. Rupanya tanya yang bro kan gop. Karena apa kan? Penyakit-penyakit yang hidup dalam mati. Sehingga itanya tak pegat sama rata manusia. Munyo tanya loba terhadap dunia tak anggap aja manusianya bupane. Mandum rakus terhadap dunia. Di saat katanya hanagat bagah tat hanagat ati kepada manusia lain akan mudah terduga panena ijinya pi cukup bro ati kan bagah yang kerja orangnya je ke satu ukuran aja. Apabila katanya mudah tak anggap orang lain bro nyo tentu saja tanya ilai yang bagah bro yang sebenarnya kan orang lain kan lagi katanya mudah tak pegah-pegah gop hanagat kan rata sago tak pegah urung je hana betul sebenarnya puncak hana betul yang kebak tanya. Kan bak urung je, urung yang pegah-pegah urung lain hana betul, tapi yang ke urungnya yang hana betul yang sebenarnya. Biasa aja punya urung betul, sit hantam pernah ke pegah urung lain hana betul. Urung salah sendiri, hang ke pegah le salah, ke perbaiki saja. Nya punya urung betul.
Aji kala nuranyo mentang dua buah iktikad yang bertentangan. Iktikad Ahlussunnah wal Jamaah dengan iktikad aliran sesat. Nya punya aliran sesatnya sampai-sampai dihujat iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Iktikad Ahlussunnah wal Jamaah hana pernah tanya untuk hujat. Untuk hujat aliran sesat hana pernah tanya. Tapi di aliran sesatnya sampai-sampai dihujat iktikad katanya. Nah, nyen tak kala nilai maka ji punya urung betul, urung god biasa ji han mudah untuk gefonis, untuk gepegah gop hana god. Ya, walaupun urgopnya betulnya hanagat, tapi punya urung hanagat sangat mudah gepegah gop gepegah gop bro, walaupun urungnya golong tentai bro. Ya, yang banyak karena sifat ati punca bak sifat ati yo hanglah dengan sifat atinya, kecuali kebit tak usahakan bu tak pegadah baca-baca sifat ati. Tapi keroro teman-teman kah hana betul, bagah hana betul. Karena apa kan? Karena ada sifat hati, merasa hana mangan, merasa hana puas, merasa macam-macam lah. Ya, nyambana menyohana nyo kaji eno mentang wallahu a'lam bisawab.